Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi. Pertama dan sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi sisa umur, kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang bahagia. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa juga kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau yang membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang-benderang seperti yang kita rasakan saat dewasa. Yang saya hormati ibu-ibu KPM penerima manfaat PKH Desa Tahat Kecamatan Tepat Tengah Kabupaten Sini. Masih ingat yel kita? Halo. Hai. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Nah ya. Masih semangat kan? Baik, untuk kegiatan hari ini, pertemuan kita kali ini sesi 6 modul 2. Modul 2 sesi 6 yaitu cermat, meminjam dan menabung. Jadi pembahasan kita sharing, artinya pertemuan kali ini adalah cermat, meminjam dan menabung. Jadi yang ada 2 poin di situ yang perlu kita pahami. Yang pertama tadi meminjam, kemudian dan menabung. Baik, akan saya jelaskan. Nanti sama-sama kita, dimana mungkin ada kesalahan-kesalahan bisa dibantu. Ya, sama-sama kita belajar. Yang pertama di sini adalah meminjam. Untuk apa kita meminjam? Untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi tujuan kita meminjam itu untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi kemudian kegiatan yang misalnya kita meminjam ini kebutuhan itu kan misalnya contohnya apa kebutuhan? Kebutuhan keluarga, kebutuhan anak sekolah. Jadi kalau kebutuhan itu contoh secara spesifiknya adalah misalnya beras, ya kan? Kalau misalnya kita tidak ada beras, maaf sekali, artinya kita di situ tidak bisa melakukan kehidupan. Lain misalnya kita membeli baju. Kalau misalnya kita membeli baju baru, itu masih bisa kita tunda karena itu bukan salah satu kebutuhan, tapi itu adalah bentuk dari keinginan. Kemudian adakah cara lain sebelum kita meminjam atau berutang? Jadi cara lainnya adalah kita gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi sebelum kita meminjam itu kita gunakan dulu, misalnya ada tabungan kita ataupun ada aset yang bisa dijual. Contoh tabungan kita misalnya dari selama ini kita menabung. Kita sebelum meminjam. Kemudian aset. Aset itu dalam bentuk barang, perhiasan ataupun barang-barang yang bisa dijual. Itu bagian dari aset. Kalau baju itu bukan bagian dari aset. Kalau baju yang kita pakai itu kalau kita jual nggak bisa lagi kan? Nah, yang ketiga, ada berapa besar kita meminjam? Jadi kita meminjam itu harus sesuai juga. Kita sesuaikan dengan pendapatan. Ini di sini bukan kita mengukur pendapatan ya. Misalnya kayak kita nih ekonomi masih di bawah. Jadi kita juga meminjam harus sesuai dengan pendapatan. Jadi kenapa harus sesuai? Karena nanti kita untuk membayarnya bisa sanggup. Membayarnya bisa sanggup sesuai dari pendapatan kita. Nah, seperti sekarang kita juga lagi bekerja ibu-ibu. Apa itu kerja? Koperasi ya? Koperasi kelapa ya? Kemudian bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Jadi pinjaman itu kita sesuaikan tempat kita meminjam itu. Misalnya berapa temponya? Kita sudah sepakat. Jadi tidak ada lagi nanti antara kita dengan yang tempat meminjam itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi artinya kita harus tahu dulu.
Kemudian kemana kita tempat meminjam? Jadi tempat yang meminjam itu kita cari informasi di situ di mana yang total pengembaliannya yang paling murah. Jangan kita meminjam misalnya bunganya sangat besar. Kalau bunganya sangat besar, itu juga akan rugi buat kita dan kita akan susah untuk membayarnya, apalagi bunganya sangat besar. Nah, jadi kita harus cari di mana tempat meminjam. Kemudian contoh tempat meminjam saudara atau kerabat. Jadi kalau kita meminjam sama saudara kita atau kerabat kita, itu sedikit ada keringanan, ya. Nah, kemudian kalau pada saudara atau kerabat, prosesnya mudah. Perlu jaminan tidak. Kalau sama saudara biasanya pada umumnya tidak ada jaminan. Asalkan kita jujur saja, ya kan? Kemudian ada batasan maksimalnya, ya tergantung kemampuan pemberi utang. Misalnya saudara kita juga lagi ada kesusahan, kan kita juga ada rasa, oh ini kita kan ada pinjaman sama dia. Jadi kita juga bagaimana caranya kita melunasi, karena dia juga sudah membantu kita saat kita dalam kesusahan. Kemudian periode ataupun temponya ini bisa disesuaikan sama saudara. Kemudian di sini rentenir. Rentenir ini misalnya siapa ya? Misalnya kita ada kawan kita pinjam uangnya. Jadi bisa dia menaikkan modalnya. Ya, kalau misalnya sama rentenir itu, kalau saya sarankan lebih baik kita sama saudara dulu atau kerabat. Kemudian kalau di sini kelompok simpan pinjam, bisa juga kita minjam situ. Misalnya di desa ada kegiatan kelompok simpan pinjam. Kemudian koperasi, ada juga di sini koperasi ya, tempat kita ya. Dia tapi biasa tagihannya per hari. Ada juga per minggu. Ada juga Bu ya. Kemudian bank pasar. Bank pasar. Secara tentang meminjam ada yang ditanyakan Bu? Kira-kira masalah pinjaman ini? Kira-kira ada? Tanyakan. Gak apa-apa. Tanyakan langsung. Bagi yang belum jelas. Kira-kira jelas Bu? Jelas. Kemudian ini kan tadi cermat meminjam dan menabung. Kemudian kita membahas tentang menabung. Jadi untuk apa kita menabung? Apa perlunya kita menabung? Gunanya menabung itu adalah untuk melengkapi kebutuhan kita apabila mendesak. Ya. Nah, gitu. Kalau seandainya sebelum kita dapat tempat meminjam tidak ada. Jadi itulah manfaat dari tabungan. Jadi untuk kita menabung ini gunanya untuk keperluan yang mendesak. Nah, jadi kalau kita misalnya ada tabungan itu ada keperluan yang mendesak. Tempat menabung. Yang pertama ada rumah celengan. Di rumah itu ada celengan, ya kan? Kita isi. Lokasinya mudah dijangkau kan celengan itu kan? Kemudian setoran nggak harus rutin. Kapan kita ada uang, kita masukkan dalam tabungan kita. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi yang kita tabung itu misalnya dalam celengan, kapan kita misalnya ada keperluan mendesak bisa kita ambil dalam suatu waktu. Kemudian biaya administrasi tidak ada. Kemudian mendapat bunga tidak. Ada risiko dicuri? Ada. Kadang dalam rumah kita ada yang tahu di mana tempat kita letakkan di mana celengan itu, ya kan? Itulah risiko dari tempat menabung kita di celengan di rumah ya. Yang kedua, sekolah anak. Bisa kita juga menabung di tempat sekolah anak. Misalnya kan ada kegiatan di sekolah itu kita ikut, bisa. Lokasinya juga mudah dijangkau. Cuman lebih bagus celengan di rumah.
Ini bisa kita lihat. Kemudian arisan. Kita ibu-ibu juga, yang ibu-ibu yang PKH ini bisa juga arisan. Misalnya per hari, per minggu. Jadi bisa ya. Arisan. Kemudian simpan pinjam, kelompok simpan pinjam, PKK ataupun singkat koperasi ataupun bank pasar. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari menabung. Jadi menabung itu juga ada dua cara. Yang pertama sistem amplop. Tahu sistem amplop? Sistem amplop. Sistem amplop itu misalnya kita ada pendapatan 100.000 misal nih ya. Jadi kita buat amplopnya misalnya ada 5 ataupun 3. Yang pertama untuk pengeluaran, kita sisihkan dalam 100.000 itu. Kemudian untuk ditabung, kita sisihkan juga. Jadi bagaimana cara kita bagi? Ada berapa amplop kita siapkan? Pengeluaran, untuk yang amplop satu lagi untuk yang kita tabung. Kemudian untuk misalnya biaya sekolah anak, kita buat juga amplopnya. Jadi supaya tidak kita ambil lagi dari amplop yang kita tabung. Yang kedua sistem catatan kas harian bisa juga. Misalnya sistem catatan kas harian, misalnya kita sebulan itu berapa per hari. Misalnya kali 3.000, misalnya kita kan pulang kerja, dapat sisanya ataupun buat kue ataupun buat usaha kayak gitu. Ada sisanya 3.000 tiap hari kita sisihkan. Nanti misalnya sebulan berapa? 3.000 kali 30 hari 90.000. Tinggal kita kalikan nanti setahun. Berapa? Nah, jadi seperti itu. 10 kali 12. Ya. Jadi nanti di saat nanti misalnya ada keperluan yang mendesak seperti anak kita misalnya dari SD ke SMP. Nah, mungkin bisa kita gunakan hal-hal yang seperti itu untuk meringankan dalam rumah tangga kita. Ya? Iya. Baik. Ada pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan? Paham, Bu? Udah paham. Paham? Paham. Baik, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, yang pertama, tip untuk menabung dan sukses. Menabung itu penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Kemudian menabung tidak harus dalam jumlah banyak. Yang penting disiplin. Ya, jadi nggak harus kita menabung misalnya harus dalam jumlah banyak. Yang penting disiplin, ya. Nah, kemudian yang ketiga, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Apa yang tujuan kita saat kita menabung, ya? Yang keempat, menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Artinya kita menabung itu misalnya kan kita kerja, sudah ada pendapatan, kita tabung dari awal. Jangan kita tunggu dulu habis ada sisa uang ya. Yang ada habis. Iya. Baik. Iya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan kita hari ini, untuk pertemuan bulan ini. Semoga ada manfaatnya ya. Minta maaf salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.